Halo guys, halo. Saya kembali dengan baju biru. Saya sudah siap menjadi Blue Lock, kunci biru. Kita lihat apakah ada monster dalam diriku. Oh ya, selamat datang buat kalian yang baru pertama kali nonton konten kata mereka ya. Intinya di sini gue bakal baca review negatif orang-orang tentang suatu anime. Dan anime yang gue bakal bahas di sini kali ini adalah Blue Lock. Kita bakal lihat apa sih kira-kira pendapat orang-orang yang ngasih review negatif tentang anime Blue Lock, dan kita akan coba bedah untuk cari tahu kenapa dia ngasih review seperti itu. Oke, mari kita lihat reviewnya. Oke, dari review pertama nih, gue baru baca kalimat pertamanya aja, gue udah merasa kalau ini orang haters sih. Kayaknya tipe-tipe orang yang gak suka anime-anime rame nih, kayak Tokyo Revenger, Jujutsu Kaisen, Haikyuu, Blue Lock. Kesel dia. Oke, kita sudah bisa memahami sudut pandangnya orang ini. Dia kayaknya tipe-tipe orang yang gak suka anime-anime hype. Kok kayak kenal orang itu? Siapa ya? Oke. Dia pengen ngomong gini nih. Plot dan cerita di anime Blue Lock itu lemah. Tidak ada yang penting. Dan aku langsung kehilangan ketertarikan ketika aku melihat mastermind di balik Blue Lock. Berarti sih itu tuh orang yang suka kayang nih. Siapa tuh pelatihnya yang suka kayang tuh? Nah, dia kesel lihat orang itu dan dia ngomong, bacot, diamlah, kita ngerti nih. Ya lu tau lah betapa bacotnya si coach itu kan. Ribut banget, dikit-dikit jelasin panjang lebar. Nah ini nih, bacot, diam, gua ngerti, udah cukup. Tidak usah terlalu ribut, tidak usah terlalu lebay, tidak usah sampai kayang ngomongnya. Nah ini gua, aduh, poin kita sama. Dia juga ngomong nih, itu orang terlalu cringe. Dia adalah orang paling cringe di sepanjang sejarah anime. Persis seperti yang gue bahas di konten Blue Lock. Itu orang lebaynya bukan main. Ngomong sampai kayang loh itu. Ada tuh, kalau nggak salah di episode 1 tuh. Dia ngomong sampai kayang tuh. Makanya gue bilang, ini anime bagus tapi lebay. Siapa namanya? Ego Jinpachi. Ya, Ego Jinpachi. Oh, ini dia ngelihat dari sudut pandang fangirl nih. Makanya dia bahas fangirl berkali-kali. Terus, sama persis pak. Ini, lagi-lagi dia nge-cringe nonton Blue Lock. Dan dia ngelihat pemain bola ngebahas tentang ada iblis dalam diriku. Dan sepertinya Ronaldo juga punya satu. Aduh. Iya, lagi-lagi yang diangkat tentang itu, ada iblis dalam diriku tuh. Kayaknya Blue Lock tuh nggak bisa lepas tuh dari kata itu. Dia nggak peduli dengan suara. Animasinya mid menurut dia. Gue malah senang animasinya. Dia nggak paham kenapa anime ini bisa dapat rating 8,3 di MyAnimeList. Oke. Intinya dia pengen ngomong gini, Blue Lock lebay, itu aja. Itu aja tuh. Dan orang paling lebay di Blue Lock yaitu si Ego Jinpachi tuh, yang ngomong sampai kayang tuh. Kita baru baca review pertama guys, dan langsung yang dia bahas langsung tentang kelebayannya Blue Lock. Gue curiga nih, kayaknya review ke bawah semua tuh bahas tentang Blue Lock lebay-lebay loh. Mari kita lihat lagi. Ya, baru juga kalimat pertama, it's stupid and it's cringe. Ya aduh, lebay lagi. Digendong sama animasi. Aduh. Konsepnya Blue Lock tuh tidaklah buruk, cuma cringe sama ditolong sama animasi. Ya, lagi-lagi sama ya seperti argumen gue ya. Bagus cuma lebay. Bagusnya di mana di animasinya? Gue mengerti. Football? No, mereka hanya menendang bola. Autor sama sekali tidak tahu apa-apa tentang bola. Waduh, gue sih no comment ya kalau soal ini ya. Sepak bola mempunyai aturannya tersendiri dan autornya membuat aturannya sendiri. Karakternya semuanya satu dimensi, tidak ada personality, overpower, dan hanyalah bocah tanpa otak. Inspirasional tidak, world building sangatlah jelek, storyline parah, plotnya sampah, dialog lebih sampah lagi. Sama sekali tidak worth it nonton anime ini. Waduh, wah ini haters betul. Oke, kita udah ketemu 2 haters guys. 2 review pertama haters semua nih. Waduh, jahat banget. Ini lebih jahat daripada Shadow Garden sih. Cuma ajaibnya ratingnya lebih tinggi daripada Shadow Garden. Oke, mari kita lanjut ke review ketiga. Digendong sama animasi dan para pecinta striker. Ini adalah statement yang tepat untuk mendeskripsikan Blue Lock. Di lain dari animasi dan artnya, sisanya bisa dibilang langsung masuk tempat sampah. Story-nya 1 dari 10, anjir, 1 dari 10. Padahal ya, banyak tuh yang memuji-muji kalau Blue Lock adalah anime sepak bola yang anti mainstream. Tapi ada di luar sana yang kepikiran kalau story-nya 1 dari 10. Wow. Dia mengapresiasi autornya karena telah membuat sesuatu yang baru, premis yang berbeda dari kebanyakan anime. Hanya saja, menjadi striker terhebat di dunia bukanlah plot yang jelek, tapi jujur ya, ini sepak bola bro. Lagi-lagi pak, kalimat ini keluar nih, autornya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang sepak bola. Udah 2 orang pak yang ngomong kayak gitu. Gue sih no comment ya.
Akal sehat hilang dari anime ini. Hilang. Dihilangkan dari anime ini. Blue Lock bisa jauh lebih bagus asalkan ditulis dengan lebih baik dan lebih realistis. Gua rasa ya, justru yang jadi nilai jualnya Blue Lock itu kelebayannya, ketidakrealistisannya itu. Cuma memang sih, settingnya Blue Lock tuh mencoba realistis, tapi ternyata animenya nggak realistis. Makanya, buat orang yang sudah kejebak nih sama settingnya nih, yang menganggap kalau ini adalah anime realistis, ketika ngeliat animenya yang ternyata treatmentnya kok kayak gini ya, itu langsung bingung nih, ini sebenarnya anime mau realistis atau tidak. Nah, gue paham nih cara berpikirnya nih. Tapi, kalau kita nonton lebih jauh lagi, atau kalau kita lihat spoilernya lebih jauh, ternyata memang ini anime tidak mencoba realistis kayaknya. Wajar sih, cuma nggak bisa disalahkan ketika ada orang yang bilang ini anime nggak realistis, karena setting awalnya ini mencoba realistis nih di awal nih, sampai sebut nama kan Pele segala macam kan. Wajar sih kalau ada orang yang sampai nggak bisa nangkap ya apa yang coba dijual dari Blue Lock. Oh, ini alasan kenapa tidak realistis, karena kau bisa menjadi striker terhebat di dunia tanpa harus bergabung dengan sekte lucu yang terlihat seperti organisasi bernama Blue Lock. Di dunia nyata, setiap tim itu mempunyai posisinya masing-masing lah. Intinya gini lah, dia pengen bilang kalau Blue Lock tuh terlalu mendewa-dewakan striker. Ini mirip sih seperti asumsi gua di konten Blue Lock ya. Terutama dia episode-episode awal ya. Seakan-akan kayak terlalu mendewakan striker sampai posisi yang lain tuh kayak ya tidak penting lah. Yang penting mah striker bro. Striker yang paling penting, yang lain mah nggak penting. Kesannya kayak gitu di awal-awal episode ya. Makanya kan di konten itu gue bikin asumsi, ini maksudnya apa? Apakah artinya di Jepang semua posisi lain selain striker itu sudah bagus? Karena yang kurang nih saat ini cuma striker, makanya mereka bikin Blue Lock khusus buat striker doang, bukan buat keeper, bukan buat midfielder, buat back, bukan, buat striker doang karena posisi lain udah bagus. Makanya terkesan seakan-akan mendewa-dewakan striker kan. Nah, hal itu kan baru ketahuan nanti belakangan, bukan di awal. Untuk sebuah anime sepak bola, haruslah berpengetahuan. Kau tidak bisa mempelajari apapun dari Blue Lock selain menjadi tolol dan menendang bola dengan kaki. Waduh, jahat banget pak. Karakternya muncul entah dari mana dengan bakat luar biasa. Ngomongin soal karakter, ada banyak dari mereka yang punya personality sama. Mereka semua overpower dan bagikan bocah yang datang dari dewa entah dari mana. Mereka tidak punya backstory, tidak punya orang tua, tidak punya kehidupan selain dari fasilitas. Waduh, no life. Untuk kalimat ini sih intinya dia pengen ngomong kalau ini karakter semua nggak jelas nih datang dari mana, semuanya kok OP. Nah untuk kalimat terakhir, aduh intinya dia pengen ngomong kalau dialognya sampah, itu aja lah. Contohnya ya kayak tadi tuh, ada iblis dalam diriku. Tidak ada semangat tentang sepak bola, tidak ada passion dalam sepak bola, ataupun determinasi. Ini hanyalah cerita tentang para bocah yang ingin show off. Apakah Blue Lock bagus? Tidak. Tentu saja tidak. Ini hanyalah salah satu sampah overhype yang tidak worth it untuk dilihat. Waduh, reviewnya satu. Jahat banget sumpah. Lebih jahat daripada Shadow Garden nih komennya nih. Ngeri. Nah ini kita baca review terakhir ya. Ini komennya menarik nih. Intinya gini, kalimat pertamanya pengen ngomong kalau Blue Lock itu jelek. Nah kita lanjut ke kalimat kedua. Kalimat kedua tuh yang menarik. Dia bawa nama Aoashi. Nah, ketika gue live bahas tentang Blue Lock beberapa bulan lalu, itu nama Aoashi tuh selalu keluar tuh, Bang. Coba nonton Aoashi. Nah ini, dia angkat nih soal Aoashi sebagai perbandingan. Meskipun animasinya tidak sebagus Blue Lock, tapi karakter developmentnya jauh lebih bagus daripada Blue Lock. Sedangkan Blue Lock hanya punya animasi yang bagus, tapi ceritanya datar, tidak menarik. Dia setuju kalau manganya bagus, cuma animenya tidak. Sudah simpelnya ginilah, dia pengen ngomong kalau gambarnya bagus, ceritanya busuk. Udah itu aja. Dari tadi tuh sama nih. Semua orang 1, 2, 3, 4 itu setuju kalau gambarnya Blue Lock bagus, tapi ceritanya enggak. Jadi kita tahu nih alasan kenapa orang-orang ngomong kalau Blue Lock tuh anime jelek. Ya sesimpel karena ceritanya aja sih. Terutama karena ceritanya yang di awal tuh terkesan mencoba realistis tapi ternyata tidak. Sehingga terkesan lebay. Ya, persis pak dengan yang gua bahas tuh. Bagus tapi lebay. Bagus di animasi, tapi lebay aja kelihatannya. Kalau lu merasa yang dianggap lebay itu tidak lebay, ya berarti lu dapat bagusnya aja nih. Bagus berarti itu anime. Tapi kalau lu nggak dapat bagusnya dan lu cuma dapat lebaynya, ya udah ini anime jelek dan lebay. Poinnya itu sih yang pengen disampaikan sama mereka berempat ya. Sama sih. Kalau gua melihatnya ya, Blue Lock emang di treatment kayak gini sih. Emang sengaja dibikin lebay. Dari artnya aja yang sampai ngasih lihat MC-nya tuh sampai lidah keluar pas lari kan itu udah jelas tuh. Ini di sini nih nilai jualnya nih. Lu pengen lihat anime bola dengan visual yang selebay ini nggak? Ini Blue Lock jualannya ini. Bukan cuma visualnya dilebaikan, ceritanya pun dilebaikan. Kalau lu menganggap hal-hal lebay itu bagus, ya udah bagus berarti.
Tapi bagi sebagian orang, itu lebay dan itu nggak menarik. Karakter main ada efek kayak mata kebakar tuh wajar. Mata kebakar tuh bisa dibilang sebagai sesuatu yang lumrah lah dalam anime. Untuk ngasih tahu kalau MC-nya lagi fokus nih, makanya matanya sampai bercahaya. Itu sudah wajar tuh. Itu hal yang lumrah lu temukan dalam beberapa anime ya. Tapi kalau sampai mata kesetanan, sampai ngomong kalau ada setan dalam diriku, sampai kalau lari lidah keluar-keluar, nah itu. Sampai kalau ngomong kayang, ketika lagi rapat matanya kayak pengen bunuh orang, nah itu. Itu tuh yang dianggap cringe sama lebay. Macam Kuroko. Kuroko mah masih bisa dimaklumi, nggak selebay Blue Lock secara visual ya. Kuroko tuh masih bisa seimbangkan tuh antara serius sama basketnya. Kuroko walau nggak realistis tapi karakter developmentnya bagus. Kuroko tuh cuma flashy bukan lebay. Bisa dibilang lebay sih karena kayak ada anak SMA yang bisa selalu 3 point tidak pernah meleset, itu mah bisa dibilang lebay tuh. Cuma setidaknya kelebayannya Kuroko masih bisa diterima. Blue Lock ini bagi sebagian orang nggak bisa diterima. Ya itu sih, simpel aja sih review-reviewnya Blue Lock ya, rata-rata kejam semua. Tolong digarisbawahi, kalau yang ngomong sekejam itu bukan gua, tapi 4 orang tadi tuh ya yang bikin review. Kalau gua mah ngomongnya sopan, gitu mas bro. Kalau menurut kalian gimana soal Blue Lock? Kata mereka anime jelek. Thank you semua. Semoga itu bisa membuka sudut pandang baru kalian mengenai anime Blue Lock. Kita melihat dari kacamata orang yang melihat anime ini jelek. Aduh bang, kenapa cuma Blue Lock bang? Shadow Garden doang, bagaimana Overlord? Overlord sudah pernah ada, silakan lihat, ada di awal. Thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa di konten kata mereka yang lainnya. Yaudah, thank you, bye-bye.